Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh dunia. Selamat kembali bergabung di PHP ID Online Learning Seri yang ke-74. Wow, dan saya harap teman-teman gak akan bosan-bosannya lihat muka saya. Sudah 74 kali gitu. 74 kali ya. Peter lagi, Peter lagi. Aduh, tapi nggak apa-apa. Ya, oke. Kita sama-sama hari ini mau belajar karena saya juga tertarik dengan topik ini sebenarnya. Karena saya juga pengguna PHP ML. Ya, Jadi saya pakai-pakai meskipun dalam ketidaktahuan saya, ya install-install aja dulu lah. Yang penting nyobanya belakangan, ilmunya ya, bisa belakangan. Nah, jadi ya hari ini betul juga betul. saya akan mau belajar dari Om Solihin. Jadi topiknya tentang machine learning. Tapi pakai metode, salah satu metode kalau nggak Ya salahnya betul betul. Naive Bayes ya. Jadi teman-teman akan jelaskan gimana sih konsep tentang Naive Bayesnya sendiri, gimana implementasinya dalam dunia machine learning. Jadi kita akan sama-sama belajar. So terima kasih banget hari ini sudah Sama-sama. kedatangan Om Ahmad Solihin. Pasti teman-teman sudah tahu. Nanti beliau sendiri akan memperkenalkan. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa format acaranya 45 menit atau 1 jam kita akan presentasi dan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya seperti biasa tanya ke kolom komentar, nanti saya akan bacakan di sana dan dibacakan nanti Om Solihin yang akan jawab. Dan seperti biasa, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP dengan sponsor Codpolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Semoga mereka terus sukses di era pandemik dan tetap survive untuk berbakti untuk di bidang teknologi ini. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulaikan acara ini dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Solihin. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Peter gitu kan ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman, rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berbahagia sekali pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan kedua, kali kedua saya mengikuti rangkaian ya kegiatan yang saya kira luar biasa sekali diinisialisasi oleh PHP ID ya, berupa PHP online learning yang hampir tiap hari kali ya, seminggu bisa 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin pernah 5 kali gitu kan ya. Tentunya ini merupakan kontribusi yang luar biasa sekali buat ya teman-teman ya, pengembang terutama PHP di Indonesia gitu kan ya. Baik, izin saya sharing ya terkait dengan materi hari ini. Ya, saya slideshow. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Om ya. Oke, baik. Teman-teman semua gitu kan ya. Ini mungkin bagi sebagian orang ini materi yang cukup cukup berat, tapi mudah-mudahan sih kita hari ini diskusinya ya santai saja gitu kan ya. Ini adalah pembahasan mungkin lanjutan kali ya dari yang seri yang sebelumnya saya membawakan atau menyampaikan mengenai PHP yang kaitannya dengan machine learning gitu kan ya. Waktu itu sempat saya sampaikan gitu kan apa itu machine learning dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kali ini kita mungkin malah justru sedikit lebih mendalam, lebih teknis gitu kan ya, terkait dengan salah satu metode yang sering digunakan dalam machine learning gitu kan ya. Tapi saya berusaha mungkin pada materi kali ini tidak terlalu teknis, tapi juga mungkin tidak terlalu konseptual. Jadi mudah-mudahan bisa berimbang antara antara pakai konseptual dan juga teknisnya gitu kan ya. Baik, sedikit perkenalan gitu kan ya, mungkin ada yang baru melihat wajah saya walaupun tadi kata Om Peter agak agak hitam gitu ya, karena memang, lighting-nya di sini kurang kurang pas gitu kan ya. Saya adalah Ahmad Solihin, saya dosen yang mungkin berangkat dari PHP juga gitu kan ya. Pertama kali belajar perkenalan PHP tahun berapa ya, 2001, 2002 lah gitu kan ya. PHP-nya masih PHP versi 2 kalau nggak salah waktu itu gitu kan ya. Itu ya dari situ cukup banyak gitu kan ya ketertarikan saya dengan PHP dan akhirnya mengantarkan saya hingga saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Budiluhur ya. Baik, ini identitas saya, ada Twitter dan sebagainya. Silakan yang mau berkunjung ke sosial media saya, mungkin lebih banyak ke arah pemrograman, ke arah ke komputer ya, dan sebagainya. Baik,
Iya, ini mengingatkan kembali, refresh kembali ya, terutama teman-teman yang mungkin baru join gitu kan ya. Kita kaitannya sebenarnya pembahasannya terkait dengan AI. AI ini merupakan satu bidang yang saat ini lagi seksi lah gitu kan ya, lagi hit gitu kan ya. Di mana AI itu intinya berusaha membangun sebuah sistem atau sebuah aplikasi ya, sebuah model gitu kan ya, yang itu model tersebut bersifat cerdas gitu kan ya. Dia mampu menerima masukan dari lingkungannya dan dia bisa memproses itu ya, dan nantinya akan menghasilkan satu luaran yang bisa berefek ke lingkungan, begitu seterusnya. Jadi sebuah sistem cerdas yang memang mampu beradaptasi, mampu untuk menerima berbagai macam inputan, mengolahnya hingga nanti menghasilkan suatu luaran tertentu gitu kan ya. Itu pengertian secara umum gitu kan ya. Kemudian turun lagi gitu kan ya, AI ini berkembang sekarang lebih spesifik lagi, orang menyebutnya machine learning. Pada dasarnya sama saja gitu kan ya, hanya memang kalau AI itu cakupannya jauh lebih luas ya, dia sampai ke berbagai macam konsep, pokoknya segala konsep yang tadi terkait menerima inputan dan mengolah itu dengan cara cerdas lah gitu kan ya, mencoba meniru cara kerja otak manusia. Sedangkan machine learning ini mencoba mereplikasi apa yang bisa dipelajari oleh otak kita gitu kan ya, dan itu direplikasi oleh komputer gitu kan ya, agar komputer itu bisa belajar, komputer itu bisa learning ya. Selanjutnya nanti teman-teman kalau memang mau lebih lanjut gitu dan belajar bisa lebih mendalam lagi, namanya deep learning dan sebagainya ya. Nah, kali ini kita mungkin sedikit membatasi topik kita gitu kan ya, tidak belajar secara mendalam gitu kan ya terkait dengan deep learning atau metode AI yang lain, tapi kita spesifik ke sesuai dengan topik kita tadi gitu kan ya. Implementasi machine learning ya, dalam hal ini metode naive Bayes gitu kan ya. Oke, overview lagi gitu kan ya, ternyata banyak sekali gitu kan ya algoritma atau metode machine learning. Banyak literatur mengkategorisasikan menjadi 4 ini ya. Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, sama deep learning gitu kan ya. Supervised learning kita kenal banyak metodenya seperti decision tree, naive Bayes yang akan kita pelajari hari ini gitu kan ya. Kemudian ada KNN, ya ANN, SVM, ya linear regression dan sebagainya. Yang unsupervised di sana ada clustering lah gitu kan ya, algoritma clustering seperti K-means dan sebagainya. Kategorisasi yang lain ada reinforcement learning, ada genetic algorithm, dan kalau di deep learning itu kaitannya dengan seperti CNN, DBN dan sebagainya. Oke, ini hanya overview saja, artinya posisi kita sekarang belajar supervised learning gitu kan ya, yang menggunakan metode naive Bayes classifier gitu kan ya, atau naive Bayes classification. Oke, baik ya. Apa itu algoritma naive Bayes gitu kan ya? Nah, ini mulai kita mencoba memahami algoritma naive Bayes itu apa gitu kan. Tapi saya mungkin tidak banyak berkaitan dengan teori naive Bayes asalnya dari mana dan sebagainya. Tapi lebih ke arah prosesnya atau studi kasusnya gitu. Ya, kita coba dengan contoh gitu kan ya. Sebenarnya rumit nggak sih gitu kan ya, bagaimana naive Bayes ini bisa melakukan prediksi atau bisa mengklasifikasikan hal tertentu. Misalnya ini satu kasus yang sederhana ya, katakanlah misalnya kita ingin mengetahui apakah satu objek masuk dalam kategori tertentu untuk dipilih sebagai perumahan atau tidak. Misalnya ini ada seorang pengembang lah gitu kan ya, dia mau memilih lokasi perumahan gitu kan ya, yang tentunya harus dipilih yang tepat gitu kan ya. Nah, untuk menetapkan daerah tersebut dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan dengan menghimpun 10 data. Ya, ini untuk penyederhanaan adalah kita misalnya ada 10 data yang data yang lampau gitu aja, yang sudah ada gitu kan ya. Nanti dari data itu kita akan belajar kalau ada lokasi baru itu akan dipilih atau tidak gitu kan ya. Nah, parameternya kita sederhanakan ada 4. Ya, misalnya harga tanah per meter di daerah itu, kemudian jarak daerah itu dari pusat kota, ya, lalu ada atau tidaknya angkutan umum gitu kan ya, atau kita kodifikasi C3, dan yang keempat adalah keputusan untuk memilih apakah daerah tersebut itu termasuk lokasi yang dipilih atau tidak. Ya,
tiga atribut yang pertama ini sebagai atribut parameter gitu kan ya, sebagai penentu ya. Sedangkan yang lain yang keempat ini adalah label kelasnya. Ya, kita sebagai ilustrasi atau mungkin data tersebut misalnya seperti ini. Katakanlah harga tanah, oke murah. Ya, C1 murah, kemudian jarak dari pusat kota dekat. Ada angkutan umum tidak. Nah, ini dipilih sebagai perumahan. Ya, ini terpilih ya gitu kan ya. Ini data yang lampau. Sekali lagi ini adalah data yang lampau yang nanti kita akan pakai sebagai sarana untuk menentukan data yang baru gitu kan ya. Jadi konsepnya kan itu gitu kan ya. Konsepnya machine learning adalah mencoba belajar dari data yang lampau. Begitu seterusnya sampai 10 data ini. Nah, dari 10 data ini nanti kita bisa gali sebuah model pembelajaran. Dalam hal ini kita akan bahas berbasis naive Bayes classifier gitu kan ya, untuk menentukan nanti data yang baru ya, itu akan dipilih jadi perumahan atau tidak. Ya, berdasarkan data ini. Baik, ya kita coba contoh testing gitu kan ya. Katakanlah si pengembang tersebut menemui suatu lokasi baru, ya, yaitu harga tanahnya mahal di situ. Ya, jarak dari pusat kota itu sedang, ya. Nah, angkutan umum ada gitu kan ya. Maka apakah daerah itu akan dipilih jadi perumahan atau tidak? Layak menjadi perumahan atau tidak? Gitu kan ya. Kalau kita lihat kan bisa Pak gitu kan ya, dari sini kita tinggal select aja kan belum tentu sama kombinasinya itu ada. Contoh misalnya harga tanahnya mahal, yang mahal, sedang, dan ada. Di sini kan nggak ada nih. Yang mahal, sedang, di sini tidak. Dia terpilihnya tidak terpilih gitu kan ya. Tidak ada kombinasi yang sama ya, karena bisa jadi variasinya akan sangat banyak gitu kan ya. Maka di situ dibutuhkanlah machine learning tadi gitu kan ya, untuk mencoba mencari kombinasi tersebut itu apakah lebih tepat dikategorisasikan sebagai layak untuk dipilih sebagai perumahan atau tidak. Ya. Kita kan menggunakan metode naive Bayes gitu kan ya. Langkahnya ternyata tidak terlalu rumit ya teman-teman semua gitu kan ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi skripsi atau yang tesis gitu kan ya, atau mungkin ada tugas kuliah terkait dengan algoritma klasifikasi ya, dan kebetulan mau mencoba naive Bayes, silahkan ini coba diikuti gitu kan ya. Langkahnya tidak terlalu sulit ternyata gitu kan ya. Yang pertama, karena naive Bayes ini basisnya adalah probabilitas. Jadi teman-teman kalau sudah menguasai konsep kemungkinan atau probability gitu kan ya, itu mudah sekali menggunakan metode ini ternyata. Yang pertama, dari setiap atribut itu dihitung probabilitasnya. Ya misalnya di sini C1 atau harga tanah. Kita lihat harga tanah gitu kan ya. Di sini harga tanah kemungkinannya kan ada murah, sedang, sama mahal. Ya tulis saja gitu di sini list murah, sedang, dan mahal. Lalu kemudian yang murah yang dipilih sebagai sebagai perumahan itu ada berapa? Kita lihat murah yang ya. Oke, 1, kemudian di sini 2, ada 2 ya. Berarti 2, tulis 2. Yang tidak, ternyata yang murah tapi yang tidak itu ada 1, yaitu ini. Ya, 1. Begitu seterusnya, yang sedang ada berapa, yang terpilih sebagai ya, yang tidak ada berapa, yang terpilih sebagai tidak, ya, dan seterusnya gitu kan ya. Kemudian ya itu kan probabilitas ya, artinya kalau kita hitung probability-nya ya ini 2/5 karena totalnya ada 5 data ya, yang di sini 1/5 dan seterusnya. Ya, itu kan sederhana ya, sederhana sekali gitu kan ya dalam kaitannya menghitung probabilitas ini. Untuk setiap atribut dilakukan hal yang sama. Jarak dari kota C2 ya. Di sini kemungkinannya ada 3, dekat, sedang, dan jauh gitu kan ya. Yang dekat yang terpilih sebagai ya itu ada 3 ya. Karena dekat ini ya, yang dekat sebagai tidak itu 0, kosong ya, dan seterusnya. Ya, yang ketiga angkutan umum ya. Ini atribut angkutan umum cuma ada 2, yaitu ada dan tidak ya. Ternyata yang ada itu ada 1 yang ya, yaitu yang ini ya, yang terakhir ada ini ya, iya-nya 1 ya. Kemudian yang tidak ada 3 dan seterusnya. Ya. Nah, terakhir yang ini ya, yang kemungkinan target kelasnya ya, yang terpilih atau tidak cuma ada 2 opsi ya, yang masing-masing nilainya cuma total ada 5 ya. Ini ada 5, yang tidak juga ada 5, sehingga kemungkinannya probabilitasnya adalah setengah. Itu aja langkah pertama gitu kan ya. Dan nanti tentunya kalau dalam program ya ini sudah kita sangat mudah sekali saya pikir gitu ya. Tinggal di count atau di select gitu kan ya, kalau itu database ya.
nanti kita bisa dapatkan probabilitas. Tapi secara umum langkahnya saya kira cukup simpel gitu kan ya. Nah, setelah dapat probabilitas lalu kita hitung ya, kita hitung dengan teorema Bayes gitu kan ya, di mana tadi ya data yang diuji adalah harga tanahnya mahal, sedang, dan ada. Ini C4-nya atau targetnya apakah terpilih sebagai ya atau tidak. Ya, dengan cara apa gitu kan ya. Nah, ini probabilitas bahwa mahal itu menjadi ya itu berapa? Ya, dikalikan dengan probabilitas sedang menjadi ya, kemudian ada terhadap ya itu berapa, dan ya itu sendiri ada berapa. Dan ini kita tinggal rujuk tabel yang tadi kan, ya. Probabilitas mahal terhadap ya gitu kan ya. Kalau kita balik ke sini, mahal yang ya itu adalah 1/5 ya, yang ini ya. 1/5 gitu kan ya. Saya punya tools ini enggak ya? Oh, tidak ada, nggak apa-apa ya. Tadi saya nyari pen ya. Oke, baik. Ya, kemudian sama ya probabilitas C2 sedang terhadap ya. Kita lihat lagi tabel. C2 itu yang ini ya. C2 terhadap ya. Ya, C2 terhadap ya itu ada 3, berarti 3/5 ya. 3/5. Maka di sini C2 sedang. Salah. C2 sedang ya, 2/5 ya, 2/5. Ini kan sedang 2/5 ya, 2/5 kali 1/5 ini yang C3 ada, dan 1/2 atau setengah itu yang P2 ya. Nah, kalau ini dikalikan nanti hasilnya adalah 0,0008 ya. Kemudian demikian juga diuji untuk yang tidak. Ya, jadi apakah dengan kriteria data ini kalau misalnya tidak, itu probabilitasnya berapa gitu ya. Dihitung dengan cara yang sama dan di situ hasilnya adalah 0,036 ya. Nah, tinggal dua hal ini diperbandingkan mana yang paling besar probabilitasnya. Mana paling besar? Ternyata probabilitas paling besar adalah yang tidak, yaitu 0,036. Ini kan lebih besar dibanding 0,008. Maka kesimpulannya adalah tidak dipilih. Sesederhana itu gitu kan ya teman-teman semua gitu kan ya, algoritma naive Bayes ini untuk menentukan apakah terpilih atau tidak itu dengan cara probabilitas saja gitu kan ya. Sebenarnya kalau dibaca teorinya ya panjang gitu kan ya, ada Hammett, ada teori Bayes dan sebagainya gitu. Nah, tapi ini saya coba membawakan dengan langkah yang sesederhana hanya menghitung probabilitas gitu kan ya. Untuk data yang banyak, saya kira akan sama juga gitu kan ya. Mainnya adalah di probabilitas tadi. Ya. Baik ya, mudah-mudahan bisa diterima dan cukup memahami bagaimana langkah atau proses dari algoritma naive Bayes ini gitu kan ya. Baik, kita lanjutkan gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya gitu kan ya. Ini juga sistem ini atau mungkin slide ini saya tampilkan di seri yang sebelumnya gitu kan ya. Pada implementasinya mungkin yang menjadi fokus adalah teman-teman harus memahami data yang mau dipakaikan mesin learning itu gitu kan ya. Jadi raw datanya seperti apa. Ya, raw data yang dipunyai seperti apa, dan nanti tujuan dari learning atau penerapan machine learning itu apa gitu kan ya. Nah, dari raw data itu mungkin kita harus lakukan data preprocessing. Ya, agar apa gitu ya, agar data itu nanti bisa cocok atau sesuai dengan algoritma atau metode yang mau dipakai. Kebetulan naive Bayes ini itu memang asalnya atau awalnya karena sifatnya tadi berupa probabilitas, maka datanya itu memang disarankan adalah kategorikal. Ya, artinya kategorikal ya tadi sedang, tinggi, rendah dan sebagainya. Walaupun demikian kalau datanya numerik, ternyata ada metode konversi dengan Gaussian kalau nggak salah gitu ya, yang pada intinya sebenarnya bicara mengenai probabilitas juga ya. Kebetulan kalau nanti kita implementasikan dengan PHP ML, PHP Machine Learning itu sudah support untuk data yang sifatnya kategorikal maupun yang numerik. Yang numerik itu misalnya umur gitu kan ya, 10, 20, 30 itu kan bukan kategorikal tapi numerik gitu kan ya. Berupa angka yang rentangnya bisa jadi sangat variatif gitu kan ya. Nah, kita lakukan data preprocessing ya.
Nah, data preprocessing itu untuk membawa bahwa data aslinya tadi biar nanti bisa diproses oleh algoritma atau metode. Nah, dari data preprocessing itu nanti akan terbentuk dataset. Ya, dataset itu nanti kita akan pakai untuk proses learning maupun testingnya. Jadi dipakai untuk learning maupun testing. Ya, berapa komposisinya ya tergantung dari kita gitu kan ya. Mau komposisinya mau dibagi 50-50, 80-20 ya terserah gitu kan ya. Tergantung penelitian atau riset yang kita lakukan atau development yang kita lakukan seperti apa. Atau mau seluruhnya mau jadi data training ya ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dalam rangka untuk menguji performa algoritma maka harus dibagi dua. Ya, ini dalam kaitannya menguji performa algoritma. Tapi dalam implementasinya nanti ya datanya dipakai semua gitu kan ya sebagai learning tadi ya untuk sebagai dasar penentuan apakah dia mungkin kelasnya A atau B dan seterusnya. Nah, kemudian nanti dilakukan learning menghasilkan satu model tertentu. Nah, dari model itu nanti kita implementasikan dalam sebuah sistem gitu kan ya atau suatu aplikasi. Nah, kalau dalam naive Bayes itu modelnya apa ya? Tadi gitu kan ya. Probabilitas tadi itu adalah modelnya, rules-nya. Jadi learning algoritmnya ya seperti itu gitu kan ya. Nanti prosesnya dilakukan dengan menghitung probabilitas dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa ukur performance-nya. Ini nanti yang akan kita coba hari ini, kita akan berfokus, kita memanfaatkan PHP-ML untuk menyelesaikan satu permasalahan atau satu kasus. Ya. Baik, itu terkait dengan development dari machine learning system. Nah, kita akan menggunakan PHP-ML, tadi sudah disebut oleh Om Peter di awal gitu kan ya. Ini merupakan salah satu library yang cukup simpel ya, sederhana gitu kan ya. Kita tinggal ibaratnya menginstal atau mungkin memasang library ini, ya bisa pakai komposer atau cara manual itu tersedia. Ya, yang tentunya variasi atau mungkin metode yang bisa disupport itu cukup banyak ya gitu ya, banyak sekali dan berkembang terus tentunya. Ya, tapi requirement-nya ini adalah PHP 71 ke atas ya. PHP 71 ke atas ya. Artinya kebanyakan sekarang kita sistem sudah support inilah gitu ya. Mulai dari algoritma klasifikasi hingga neural network itu bisa dipakai dengan PHP-ML ini gitu ya. Silakan bisa dibaca dokumentasinya. Baik, kita akan langsung ke demo satu kasus gitu ya, dan kebetulan sesuai dengan judul kita akan mencoba membangun sistem prediksi kelulusan mahasiswa apakah tepat waktu atau tidak berdasarkan data profil akademisnya dia. Ya, termasuk juga mungkin beberapa profil pribadi gitu kan ya. Kita akan lihat datanya gitu kan ya. Saya akan beralih ke ini ada. Ya, nanti kalau teman-teman mau nyoba mungkin datasetnya bisa diunduh di sini gitu kan ya. Ada beberapa atribut yang kaitannya dengan kelulusan tepat waktu gitu kan ya. Nama ini mungkin bukan nama sebenarnya ya. Jadi ini hanya generate saja. Kemudian jenis kelamin ya. Ya, siapa tahu jenis kelamin itu mempengaruhi kelulusan. Siapa tahu gitu kan ya. Kita pakai aja gitu. Namanya machine learning itu kan setiap atribut itu berkemungkinan untuk bisa mempengaruhi nanti keputusan akhir. Jadi kalau kita bingung kita pakai gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada literatur yang mungkin mengatakan bahwa oh ya itu tidak perlu dipakai, maka boleh aja teman-teman hilangkan. Tapi dalam hal ini saya pakai itu jenis kelamin. Ya, siapa tahu mempengaruhi kelulusan tepat waktu atau tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah status mahasiswa. Dia bekerja atau sebagai mahasiswa yang full time ya, mahasiswa yang penuh artinya belum bekerja gitu kan ya. Itu juga saya kira mempengaruhi gitu kan ya. Kalau yang bekerja terkadang kan kesibukan bekerja mengakibatkan kadang studinya agak terhambat gitu kan ya. Nah, sehingga itu bisa jadi mempengaruhi. Umur ya, umur pada saat bekerja mahasiswa itu bisa jadi juga mempengaruhi gitu kan ya. Kemudian status pernikahan itu bisa jadi mempengaruhi atau tidak, yang biarkan algoritma itu yang akan mikirin itu gitu kan ya, sehingga yang penting data kita itu ada seperti ini. Lalu IPK semester 1 sampai semester 8 ya. Ya ini tergantung sih sebenarnya kita cut off-nya mau
mau kita pakai itu IPK semester berapa saja gitu kan ya. Ini histori IPK-nya juga kemungkinan punya pola tertentu kalau dia lulus tepat waktu atau terlambat gitu kan ya. Termasuk juga IPK keseluruhan gitu kan ya. Ini IPK per semester dan ini IPK keseluruhan. Nah, ini adalah data histori. Si A dengan profil seperti ini ternyata terlambat lulusnya. Si B dengan profil seperti ini ternyata tepat waktu lulusnya dan sebagainya. Nah, ini data yang kita punya. Nah, total row-nya kalau nggak salah ada sekitar 379, jadi tidak terlalu banyak untuk contoh dataset ini. Dalam prakteknya tentu teman-teman bisa pakai ya data keseluruhan mahasiswa gitu kan ya, dari awal tahun sampai data yang terkini gitu kan ya, selama itu sudah lengkap datanya itu bisa dipakai sebagai data training. Oke, baik. Ya, dari data training ini saya akan coba beralih ke yang melihat Excel dari data setnya. Mudah-mudahan oke. Nah, ini data yang tadi gitu kan ya. Ada sekitar 370-an ya, 379 kalau nggak salah ya, row yang dengan variasi data yang saya kira cukup banyak gitu kan ya. Oke, dari sini langkah pertama adalah kita lakukan preprocessing. Kenapa gitu kan ya? Karena algoritma itu mungkin tidak terlalu, beberapa ya algoritma tidak terlalu nyaman untuk membuat dengan string ya pekerja, mahasiswa dan sebagainya gitu kan ya. Ini kan data kategorikal. Kita bisa kodifikasi agar algoritma mudah memproses itu gitu kan ya. Kita preprocessing, yang perempuan kita kodifikasi jadi 2, laki-laki jadi 1, pekerja itu kita jadi 2, mahasiswa itu 1 dan seterusnya gitu kan ya. Kita lakukan kodifikasi seperti ini ya. Kemudian umur kita biarkan karena sudah numerik, yang lain kita biarkan, yang kategorikal kita bisa kodifikasi ya. Lalu kebetulan karena algoritma itu seringkali memprosesnya koma itu dengan titik ya, maka saya ubah ini menjadi titik di sini gitu kan ya. Ini adalah data yang sudah siap. Kemudian pada demo kali ini kebetulan datanya sebenarnya bisa ya dari machine learning itu langsung dari CSV, tapi agar nanti kedepannya bisa bertambah dengan lebih mudah, maka saya masukkan ke database. Saya masukin ke database ini gitu kan ya, saya import gitu kan ya. Kemudian dari database itu baru kita olah ya menjadi dimasukkan ke proses machine learning dengan algoritma naive Bayes. Ya. Oke, saya akan beralih ke sistemnya sebentar. Mana? Oke. Ya, ini adalah datasetnya. Tadi sudah saya masukkan ke database. Ya. Ada row-nya ada 379 row ya. Kemudian nah ini saya demokan dulu, nanti sambil saya jelaskan mungkin sedikit codingnya atau proses bisnisnya lah gitu kan ya. Jadi saya mulai dari testing biar ada gambaran gitu kan ya, dari mulai testing di sini. Ini adalah prediksi kelulusan mahasiswa ya. Kita pada prakteknya pada akhirnya ya, kita mungkin secara user interface-nya kita diminta untuk mengentrikan parameter tadi ya. Oke, ada jenis kelamin, apakah dia bekerja atau tidak gitu kan ya, umurnya misalnya berapa gitu kan ya, apakah sudah menikah atau tidak gitu kan ya, IPS semester 1-nya itu berapa gitu kan ya, mungkin 3,2 misalnya, IPS semester 2 misalnya dia sudah ada gangguan misalnya 2,8 ya. Permisi Om Solihin, kayaknya screen-nya belum ditukar atau gimana? Oh, oke. Masih yang dataset. Ya. Masih yang dataset ya? Sorry. Ya, betul. Ya, oke. Tadi saya pikir sudah all screen. Oke, saya all screen aja biar bisa berpindah dengan mudah ya. Berarti tadi yang Excel nggak tampil ya, Om? Yang Excel tadi sempat nongol? Iya, nggak sempat. Masih perlu sama. Ya. Oke, siap. Ya. Saya ulangi ya. Maaf teman-teman gitu ya.
Jadi, ini tadi ya data yang, tadi dipresentasi gitu kan ya, ini ada 379 row gitu kan ya. Dengan, ini merupakan histori dari, data, pendidikan atau mungkin, akademis seseorang yang mana ternyata pada akhir kelulusannya dia bilang terlambat gitu kan ya. Kalau di, kategori terlambat atau tepat, ini, biasanya ada aturan tertentu gitu ya. Setahu saya sih 4 tahun itu masih dianggap tepat waktu ya, bahkan 4,5 tahun untuk S1 itu dianggap tepat waktu. Jadi, seperti itu kurang lebih gitu kan ya. Nah, dengan profil dari masing-masing atributnya, dari mulai jenis kelamin ya, status mahasiswa, umur ya, status nikah, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, dari data asli ini kita bisa lakukan preprocessing ya teman-teman gitu kan ya, di mana, kita akan mencoba melakukan kodifikasi agar eee, si algoritma itu mudah untuk memprosesnya, lebih mudah memprosesnya, ya terutama kalau kita memang pakai algoritma yang meminta inputannya berupa numerik gitu kan ya. Oke, misalnya jenis kelamin kita bisa kodifikasi laki-laki itu menjadi satu, perempuan menjadi dua, dan seterusnya gitu kan ya. Ini lakukan preprocessing. Nah, dari preprocessing ini kita tentu perlu perhatikan gitu kan ya, apakah sistem atau algoritma yang kita pakai menganut mungkin pemisah koma dengan pemisah desimal dengan koma atau titik gitu kan ya. Itu juga kadang menjadi kendala, kita asal cemplung aja ke sistem gitu kan ya. Akhirnya gagal gitu ya karena mungkin hal kecil seperti ini ya. Ini pemahaman terhadap data tentunya harus kita kita pahami dengan baik. Ya, setelah itu saya coba itu masukkan ke database kebetulan ya. Pada demo kali ini saya masukkan ke database, saya bikin tabel, dari mana database-nya. Hmm, Oke, sebentar. Ya, ini saya masukkan ke tabel MySQL ya, dataset ya dari data 1 sampai ke 379 dan ini tentunya dengan masukkan ke database ini bisa bertambah ya. Walaupun kalau kita pakai PHP-ML bisa langsung dari data Excel tadi atau CSV tadi ya, tapi agar nanti ke depannya bisa bertambah datanya dengan lebih mudah maka saya masukkan ke dalam database. Lalu sistem prediksinya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini saya mulai dari bagian testingnya gitu kan ya. Artinya secara user interface, user itu menginputkan mungkin data-data profil dari mahasiswa gitu kan ya. Dari mulai nama, nanti jenis kelaminnya, kemudian dia apakah statusnya bekerja atau tidak, lalu kemudian usia, status pernikahan, historis IP per semester ya. Ini misalnya saya coba testing aja ya. Oke, saya coba testing sampai semester 7. Oke, katakanlah begini gitu kan ya. Kemudian kita diminta untuk memprediksikan apakah dengan profil seperti ini seseorang itu seorang mahasiswa itu akan tepat waktu atau tidak berdasarkan data yang sebelumnya sudah dipelajari oleh si algoritma naive Bayes ini gitu kan ya. Oke, kemudian kita ya, kita prediksikan nanti hasil prediksinya oh ya dia ternyata terlambat gitu kan ya. Bagaimana perhitungannya? Ya kalau kita mau hitung secara manual seperti tadi gitu kan ya, cara-cara atau konsep yang sudah di-present sebagai contoh tadi gitu kan ya. Tapi kalau dari sisi mungkin tahapan perhitungannya saya kira kurang lebih sama ya. Hanya ini atributnya banyak gitu kan ya. Kalau saya harus demokan mungkin perhitungannya terlalu lama gitu kan ya. Nah, saya percaya aja gitu kan ini adalah hasil dari prediksi si algoritma naive Bayes tadi. Ternyata dengan profil tadi itu dia terlambat lulusnya gitu kan ya. Oke, kemudian contoh yang lain gitu kan ya, ini misalnya belum menikah nih yang agak ekstrim, ya IPK-nya katakanlah bagus terus gitu kan ya, ya
bagus terus. Kita prediksikan harusnya lulus tepat waktu gitu kan ya. Nah, dia lulusnya adalah lulus tepat waktu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana codingnya gitu dan implementasinya gitu kan ya. Ini saya akan mencoba beralih ke codingnya sebentar. Ya. Oke, untuk simplifikasi saya tidak menggunakan framework apapun gitu kan ya. Jadi hanya langsung coding aja gitu kan ya, native aja gitu kan ya. Oke, ini home saja. Oke. Nah, tadi yang depan yang home tadi ya kita menampilkan formnya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan ya karena mungkin kebanyakan dari yang ikut hari ini sudah mudah-mudahan sudah cukup memahami hal ini gitu kan ya. Bagaimana penanganan form dan seterusnya. Saya akan fokus ke prosesnya. Yang pertama, saya mencoba mengambil dataset yang ada di database tadi, gitu kan ya. Saya ambil datasetnya seluruhnya. Kemudian itu saya akan masukkan ke satu array yang nanti itu akan menjadi objek dari dataset yang sudah diminta oleh PHP Machine Learning atau PHP ML. Oh ya, ini saya library-nya pakai PHP ML ya, dan saya menggunakan array dataset untuk membangun datasetnya tadi. Ya, kenapa dibawa ke arah sana? Biar nanti mempermudah kita dalam prosesnya. Ya, proses untuk misalnya mengambil, membagi data dan sebagainya itu akan lebih mudah. Tapi intinya kita tinggal query kemudian kita masukkan ke sana. Ya, ya tentunya kadang apa namanya, kita nggak boleh malas lah gitu ya, malas membaca dan sebagainya gitu kan ya. Kadang kalau kayak tadi misalnya di database saya ada atribut nama gitu kan ya. Bagaimana agar atribut nama itu hilang gitu kan ya. Nah, ya saya bisa slice, saya bisa memanfaatkan array slice atau yang lainnya untuk bisa meng-capture mungkin data-data pada kolom tertentu gitu kan ya. Atau di select-nya di sini namanya tidak usah gitu kan ya. Nah, tidak usah dimasukkan gitu kan ya. Nah, dan seterusnya. Oke, setelah terbangun dataset ya, lalu di situ saya ambil data dari form gitu kan ya. Karena saya di sini tidak ada apa namanya, saya minimasi validasi ya biar nggak bingung gitu kan ya. Saya ambil datanya dari post gitu kan ya, langsung saya ambil datanya masukin ke array. Lalu kemudian saya hilangkan mungkin variabel-variabel post yang nggak kepake gitu kan ya, sehingga nanti data testing ini sudah terbentuk. Kemudian kita masukkan ke naive bias-nya. Ya, dengan samples-nya itu adalah data yang diambil dari database ya, ini samples-nya dari datasetnya. Lalu targetnya itu diambil dari database juga. Target ini adalah labelnya. Labelnya tadi yang lulus tepat waktu dan terlambat ya. Lalu kemudian predict. Ya, diprediksikan kita gunakan data dari form. Ya. Kemudian kita tampilkan ya. Tidak ada prosesnya sudah diserahkan ke algoritma naive bias, tidak ada perhitungan probabilitas dan sebagainya. Jadi cukup seperti ini saja, 3 baris ini, maka menghasilkan prediksinya tadi dan ketemulah hasil dan kita bisa tampilkan. Ya, itu kurang lebih terkait dengan sisi testingnya. Nah, lalu gitu ya, kita seringkali dalam skripsi maupun tesis diminta untuk menguji performa algoritmanya. Berapa sih akurasinya gitu. Ya, berapa akurasinya gitu kan ya. Akurasi dari algoritma yang kita usulkan gitu kan ya. Yang kadang diminta juga perbandingan gitu kan ya. Maka di sini kita bisa buat uji performa algoritmanya. Nah, untuk melakukan pengujian performa dari algoritma dalam hal ini naive bias gitu kan ya. Data training sama data testing kita bisa bagi jadi 2 dengan sistem misalnya stratified random sampling. Ini nanti fungsinya juga sudah ada di PHP ML ya, stratified random sampling. Jadi secara acak misalnya kita bagi untuk persentase data testingnya 20%, artinya data trainingnya adalah 80% ya, atau kita mau dengan nilai yang lain juga boleh gitu kan ya. Katakanlah misalnya 25% untuk testing dan seterusnya. Lalu kita proses ya. Oke, hasilnya adalah ternyata ya algoritma itu setelah dilakukan pengujian terhadap tadi ya 25% data testing ya ternyata akurasinya adalah 66% ya.
Ini karena diambilnya secara random, ya tentunya kemungkinan kalau kita refresh kembali, ya kita refresh kembali bisa jadi mendapatkan akurasi yang berbeda. Karena data yang diambilnya adalah secara acak atau random. Oke, jadi ini secara acak. Nah, kadang tinggi, kadang juga rendah, dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kita kalau misalnya memang mau lebih valid dalam melakukan pengujian performa, itu bisa menggunakan cross validation. Ya. Nah, sayangnya cross validation memang belum ada di machine learning, PHP machine learning, tapi tadi saya sedikit coding gitu kan ya untuk menambahkan proses untuk cross validation. Intinya adalah cross validation dataset itu yang banyak tadi itu dibagi menjadi sekian data, sekian bagian. Ya, misalnya saya 10 maka akan jadi 10 bagian. Satu bagian untuk data testing, sisanya adalah data training. Ya. Pada percobaan kedua, bagian yang lain nanti akan jadi data testing, sisanya akan jadi data training, begitu seterusnya sampai 10 kali. Ya, jadi kalau di sini diisi dengan 10 kali, maka nanti prosesnya adalah 10 kali. 10 kali percobaan. Ya, sehingga nanti diproses di sini akurasinya ya untuk percobaan 1 0,46, percobaan 2 0,3 dan seterusnya gitu. Dan bahkan ada yang 100% ya akurasinya. Nah, nanti kita bisa rata-rata itu dengan nilai akurasi kebetulan 0,79 dari cross validation tadi. Ini dianggap lebih akurat, lebih tepat dibanding pembagian dataset yang secara manual tadi gitu kan ya. Karena seluruh bagian dari data itu sempat menjadi data training dan diberi kesempatan juga menjadi data testing. Ya. Bagaimana codingnya? Ya, kalau untuk codingnya yang ini juga mungkin tidak terlalu rumit juga teman-teman gitu kan ya. Uji performa tadi ya setelah mungkin ngambil tadi parameter tadi ya dataset dari database kita ambil juga ya untuk efektivitas teman-teman ini bisa kita bikin fungsi gitu kan ya sehingga nanti tinggal dipanggil. Nah kalau tadi pembagiannya katakanlah mau kita tentukan secara manual, maka kita pakai fungsi atau kelas stratified random split namanya gitu. Dan dari dataset dia akan split secara random ya berdasarkan komposisi misalnya tadi 80-20% atau mungkin 75-25% gitu kan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari data itu kita tinggal performa dari algoritmanya kita hitung pakai conversion metric gitu kan ya. Sehingga nanti ketemulah akurasinya berapa gitu kan ya. Akurasi dari data tersebut gitu kan ya. Sedangkan yang key fault validation yang tadi cross validation yang dibagi menjadi 10 ini agak sedikit coding gitu kan ya. Saya mencoba membuat menangkap tadi apakah dibagi menjadi 10 atau yang lainnya. Saya hitung datanya, saya pecah-pecah menjadi sesuai dengan inputan. Kalau 10 bagian menjadi 10 bagian. Di sini saya memecahnya, ya, saya manfaatkan fungsi PHP array slice, array sp slice ya dan seterusnya gitu kan ya. Itu untuk memecah atau mengambil bagian kecil dari satu array gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga tahu kalau di PHP itu bisa kita ambil bagian tertentu dari array ya, namanya slice gitu, proses slice dan juga bisa jadi SP slice gitu kan ya. Itu juga dua hal yang sedikit berbeda gitu kan ya. Oke, kemudian dari situ kita uji ya, kita lakukan pengujian sebanyak kalau itu K-nya atau mungkin tadi parameternya 10 kali, maka di sini nanti akan jadi 10 kali ya, perulangannya 10 kali, dihitung akurasinya, kemudian nanti kita hitung rata-ratanya gitu kan ya. Sehingga yang muncul di depan tadi adalah rata-rata dari akurasi yang diuji sebanyak 10 kali. Ya. Oke, baik itu kurang lebih sedikit demo atau mungkin penggunaan dari machine learning dengan naive Bayes ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap gitu kan ya. Mungkin ya sedikit ya memberikan ya pencerahan gitu kan ya terkait dengan algoritma naive Bayes menggunakan PHP machine learning ini. Ya, kalau ingin tahu mengenai PHP machine learning, tadi saya buka ya, ada di situsnya ya, PHP machine learning redox.io tadi ya. Ya.
Baik, itu dulu Om Peter gitu kan ya. Nanti mungkin setelah ini silahkan kalau memang ada diskusi atau mungkin tanya jawab ya bisa disampaikan melalui chat di Facebook Live ya. Oke, saya serahkan ke Om Peter ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow. Asik banget, asik banget. Aduh, dapat inspirasi saya hari ini. Oh, begitu ternyata caranya. Kalau tahu dari gitu, dananya dari kemarin-kemarin sama Om Solihin. Oh, gitu. Ya, Iya, iya, iya. Iya, betul, betul. Karena saya juga punya banyak kepentingan untuk pakai knife bias ini untuk di kantor, kayak misalnya menentukan apakah si customer ini akan beli atau tidak, apakah ya, customer akan datang atau tidak datang, ya, kayak ya, gitu-gitu. ya, ya, Sebenarnya ya, cuma ya. probability kayak gitu-gitu yang Siap. sebenarnya saya lagi ada inspirasi. Kayak gimana sih mesti bikinnya? Oh, begitu ternyata. Oh, oke, oke, oke. Oke, sambil break, kita akan break Siap. dulu sambil Om Solihin untuk minum, saya Boleh, akan boleh, boleh. membacakan yang melewati ini dulu. Oke, silakan. Istirahat minum dulu. Oke, Ya, boleh, teman-teman, boleh, boleh. dan sambil kita ngebreak dan menunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah mau nanya, saya mau bacakan beberapa pesan yang akan lewat dulu ini. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kotpolitan. Kotpolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan ada promosi dari RK, Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas, dan tanpa minimum order. Dan teman-teman yang mau pesan kaos PHP Indonesia juga ada di sana, dan kaos-kaos yang lain atau jaket Paula untuk wanita, dan mungkin mereka ada promo-promo yang lain juga boleh langsung berkunjung ke Rumah Komunitas baik di Instagram, Facebook, dan di mana lagi ya, ada di semua sosial media. Dan dari ID Cloud Host, ID Cloud Host adalah penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun pada tahun 2015. ID Cloud Host telah melayani kebutuhan dari berbagai segmentasi baik itu kalangan profesional, SME, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory. Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Wah, 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 wah. Asik banget topik kita hari ini. Dan saya akan scan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ya. masuk. Kayaknya sudah banyak ini masalah ini. Oke, siapa dulu nih yang saya membaca ya? Oke, ada dari pertanyaan pertama dari Muhammad Yusuf. Mau tanya Pak Solihin, Oke. keunggulan dan kelemahan algoritma knife bias di antara algoritma lainnya apa ya? Gitu. Ya. Pertanyaan pertama kita. Baik, kalau bicara keunggulan sama kelemahan sebenarnya sangat sangat bergantung pada data ya Om gitu kan ya. Artinya data atau kasus yang kita pakai itu akan sangat mempengaruhi performa dari algoritma tersebut gitu kan ya. Namun memang ada beberapa algoritma gitu kan ya yang memang punya kekhasan tertentu gitu ya. Contoh misalnya kalau tadi yang bicara mengenai knife bias gitu kan ya, keunggulannya tentu simpel gitu kan ya, simpel dalam arti tadi ya perhitungannya tidak terlalu rumit karena memang basisnya adalah probabilistik gitu kan ya. Yang penting kita bisa menghitung probabilitasnya segala macam pasti akan ketemu lah gitu kan ya. Nah, kemudian kalau data yang besar itu adalah problem ya, masalah gitu kan ya dengan knife bias ini itu kemungkinan akan lebih lambat karena kenapa gitu kan ya, pada saat kita testing itu dilakukan perhitungannya kecuali kalau memang kita mau sedikit cerdas sedikit pintar gitu ya, kita ubah polanya misalnya probabilitasnya itu nanti disimpan dulu ke dalam database itu mungkin akan mempercepat kalau datanya katakanlah sudah sangat besar ya. Itu akan lambat kalau misalnya kita langsung live menghitung probabilistik untuk pada saat testing gitu ya.
Nah, kemudian itu kelemahan gitu kan ya. Nah, tapi kelebihannya tentu ada banyak sekali uji dan pengalaman saya dari beberapa kali kasus yang saya coba. Naive Bayes ini termasuk algoritma yang secara akurasi itu cukup tinggi. Ya, secara akurasi itu cukup tinggi gitu kan ya. Kecepatan juga saya kira lumayan lah gitu kan ya dibanding KNN atau yang lainnya. Ini jauh lebih cepat gitu kan ya. Akurasinya cukup bersaing lah dengan yang lain gitu ya di angka 80, 90 dan sebagainya gitu kan ya. Tapi tergantung sekali lagi tergantung pada kasus gitu kan ya. Kalau misalnya datanya sudah jutaan dan mungkin miliaran gitu kan, itu bagaimana gitu kan ya. Nah, itu saya kira mungkin perlu ada uji ya, si naik bias ini agak agak lambat gitu kan ya. Ya tadi dari sisi waktu aja gitu kan ya. Kalau secara yang lain dia bisa menangani data numerik maupun yang kategorikal tadi ya. Ya selama kita bisa bisa melakukan preprocessing itu dengan baik gitu kan ya. Ini itu sih kurang lebih Om. Oke, pertanyaan kedua dari Dunur Nur Hidayat. Dua pertanyaan. Ya. Bagaimana cara memilih atribut? Apakah bebas atau ada syarat-syarat tertentu? Dan kedua, hasil output bisa lebih dari satu? Oke, ya bagaimana memilih atribut ya? Ini pertanyaan yang memang harus kita tanyakan di awal ya sebelum memproses jauh ke algoritmanya adalah tahapan namanya seleksi atribut gitu kan ya. Nah, atribut mana yang tepat gitu kan ya. Nah, itu selalu saya sampaikan yang opsi pertama adalah caranya adalah melakukan studi literatur. Ya, orang lain menyelesaikan kasus yang sama, atributnya itu apa saja sih? Ya, untuk misalnya dengan kasus kelulusan mahasiswa ini gitu kan tentunya ada banyak peneliti yang sudah melakukan hal yang sama sebelumnya. Pakai atribut apa saja sih gitu ya. Kita bisa acu dari sana ya. Atau yang kedua atau yang lain gitu ya. Kadang perlu juga ya kenakalan-kenakalan pikiran kita atau mungkin pendapat kita itu bisa kita uji. Ya, contoh tadi misalnya katakanlah jangan-jangan katakanlah dia orang Jawa atau orang katakanlah Sumatera itu mempengaruhi kelulusan jangan-jangan gitu ya. Nah, itu mungkin itu kan keisengan kita gitu seringkali gitu. Dan keisengan kita yang tentunya perlu diuji. Jangan-jangan itu mempengaruhi. Jangan-jangan golongan darah mempengaruhi kelulusan. Walaupun mungkin ada beberapa orang tidak make sense gitu kan ya. Apa iya gitu kan ya. Tapi ternyata ada loh penelitian saya pernah baca gitu kan ya. Tapi ini bukan kelulusan ya, tapi kasusnya apa ya sebentar. Ini gaya belajar. Ya, gaya belajar seseorang kan ada yang visual, auditory dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan biasanya diambil atau ditentukan berdasarkan oh ya sebuah kuesioner yang dia isi atau mungkin track record bagaimana belajar dia di satu sistem e-learning dan sebagainya gitu kan ya. Rata-rata dari situ. Nah, tapi ada satu penelitian yang cukup menarik perhatian saya gitu ya. Dia ngambilnya dari justru malah sinyal-sinyal psikologis. Ya, dia detak jantungnya bagaimana, kemudian golongan darahnya apa dan seterusnya. Itu kan kayak nggak ada hubungannya. Apa hubungannya golongan darah sama gaya belajar seseorang gitu kan ya. Tapi ternyata ada dan bisa gitu kan ya. Itulah penelitian gitu kan ya. Seringkali kita harus melakukan studi literatur, di sisi lain kita bisa lakukan ya tadi ya inovasi-inovasi atau mungkin atribut-atribut kira-kira ini bisa atau tidak gitu kan ya. Nah, bagaimana mengatakan nanti itu menyimpulkan bisa atau tidak? Balik lagi kita uji. Ya, kita uji. Nah, artinya misalnya dengan 4 atribut akurasinya berapa? Nanti kita coba kurangin 1 gampangnya gitu kan ya. 3 atribut berapa dan seterusnya. Begitu terus kombinasinya. Ya. Itu Yang sih tadi yang ya. dibilang Om Solihin yang uji tadi itu, bukan? Yang kalau Ya, misalnya tadi untuk salah satunya itu. Jadi uji oke. model yang performa yang tadi yang di ujung tadi, ya itu ada berapa persen. Nah, tentunya kalau tadi Om Peter atau teman-teman yang lain itu melihat gitu kan ya, dari uji yang tadi 10 volt atau 10 kali tadi, itu secara akurasinya kelihatannya di awal-awal itu kecil ya.
Nah itu kemungkinan itu mungkin ada data yang bermasalah pada saat di baris-baris awal. Ya bisa jadi itu memang datanya memang tidak valid gitu kan ya, atau mungkin bukan merupakan data sebenarnya dan seterusnya gitu. Dari situ kita sebenarnya bisa menganalisis data tadi gitu kan ya. Termasuk dari atributnya itu juga bisa dipakai. Walaupun ada metode juga Mas Peter gitu kan ya untuk mencari atau menseleksi atribut. Ya, contoh misalnya gitu kan ya, kalau suatu atribut misalnya katakanlah laki-laki perempuan, ya. Nah ternyata dari data gitu kan ya, dari data yang ada gitu kan ya, itu jumlah mungkin data berimbang antara laki-laki perempuan ya pada satu kasus katakanlah 90 banding 10% misalnya begitu. Itu kan kalau itu disertakan ya itu tidak akan mempengaruhi hasilnya atau malah menjadi atribut yang ya tidak baik ya, merusak ya gitu kan. Kenapa? Karena kombinasinya atau variasinya itu terlalu sedikit untuk bagian yang lain. Itu juga perlu dilakukan ya mungkin penghilangan atribut itu atau cara-cara tertentu. Kalau dalam machine learning itu namanya imbalance dataset. Jadi dataset yang tidak balance ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Karena idealnya dataset itu harus balance gitu ya. Itu sih Om, gitu kurang lebih. Oh, berarti otomatis dari itu dataset itu menjadi sesuatu yang amat penting banget ya, karena itu sebenarnya yang menjadi Yes. patokan bahwa Yes. hasilnya. Yes. Alright. Yes, saya tanya lagi dari Muhammad Miftah, izin bertanya, untuk pengumpulan data lama, data lampau untuk dijadikan data training testing, apakah ada batasan waktu, bulan dan tahun? Jika ada, bagaimana memilih data yang baik jika terdapat batasan waktu? Tidak ya. Tidak ada batasan waktu ya. Konsepnya machine learning itu kan belajar dari sebanyak-banyaknya data gitu ya. Jadi semakin banyak semakin baik ya, semakin akurat gitu kan ya. Artinya kalau kita berkesempatan untuk bertanya ke 1.000 orang, kita punya 1.000 data ya 1.000-1.000-nya kita pakai gitu kan ya. Maka hasil mungkin jawabannya itu akan kita jauh lebih percaya gitu kan ya. Sama seperti kalau kita lihat misalnya review di marketplace gitu kan ya, itu kan tentunya semakin banyak yang mereview ya idealnya maka semakin valid gitu kan hasil reviewnya gitu kan ya. Walaupun mungkin hasil reviewnya lebih kecil dibanding yang total reviewnya sedikit tapi hasil reviewnya gede gitu kan ya. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau ditanya batasannya berapa lama, tidak ada ya, tidak ada batasan. Nah, cuman mungkin perlu melihat kewajaran dari sisi yang lain. Misalnya katakanlah waktu untuk menyelesaikan satu proyek atau satu skripsi gitu kan ya. Kalau misalnya kita datanya harus 10 tahun yang terakhir gitu kan ya, sedangkan setiap tahun katakanlah ada 1 juta data, ya kalau kita datanya untuk mendapatkan 10 tahun membutuhkan katakanlah harus melakukan preprocessing dan sebagainya cukup lama dan skripsi kita padahal cuma 3 bulan ya tentunya kita bisa batasi gitu. 1 tahun aja deh atau 2 tahun aja dan seterusnya. Dan ya, saya kira itu sih gitu ya. Yes. Kalau nggak salah di email spam juga pakai knife bias ya, bukan? Email spam itu Untuk ya menentukan bahwa dia betul. spam atau tidak. Spam Betul ya. ya, betul. Pertama kali adanya naive Bayes ini juga dulu konon diterapkan itu. Ini sebenarnya keilmuan ini bukan dari ilmu komputer gitu ya. Awalnya dari ya statistik atau matematik gitu kan ya. Ya, tapi pertama kali sama si ilmuwan yang pertama kali mengusulkan algoritma ini memang diterapkan untuk spam filter itu gitu kan ya. Mendeteksi spam email ya. Itu sih. Yes. Oke, tadi ada pertanyaan kedua yang belum dijawab. Apakah outputnya boleh lebih dari satu? Nah, outputnya boleh lebih dari satu. Iya kalau sebenarnya ini ada masih ambigu ya. Output yang dimaksud itu apakah jumlah kelasnya yang lebih dari satu, jumlah targetnya yang lebih dari satu, ataukah targetnya itu yang lebih dari dua atau kalau tadi kan targetnya kan cuman lulus tepat waktu sama tidak ya misalnya ada yang sedang-sedang gitu kan ya. Nah
Kalau misalnya yang dimaksud adalah variasi dari label kelas atau outputnya tadi itu bisa banyak, ya bisa, sangat bisa sekali gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai atribut outputnya bisa banyak, ya nanti teman-teman harus pakai proses 2 kali. Jadi pertama untuk menghasilkan output yang pertama, ya kemudian nanti masukin lagi ke algoritma untuk menghasilkan output yang kedua. Karena pasti yang kedua output itu tentu nggak bisa kita hasilkan sekaligus, nggak bisa. Nggak ada algoritma yang sekaligus menghasilkan satu kategorisasi yang dua output gitu kan ya. Sepengetahuan saya nggak ada ya. Yang ada adalah namanya metode ensemble gitu. Jadi kita gabungkan ya beberapa metode, bisa metode yang sama, bisa metode yang berbeda untuk menghasilkan output yang pertama, nanti lanjut lagi secara bertingkat ke yang kedua dan seterusnya. Gitu sih. Oke, masih dari yang bersangkutan menanya lagi, apakah ada kecenderungan semakin banyak case semakin akurat? Pernyataannya saya koreksi sedikit ya, bukan semakin akurat. Mungkin secara akurasinya itu semakin sedikit, tapi semakin terpercaya atau semakin valid modelnya. Ya, artinya hasilnya itu semakin terpercaya ya. Tingkat kepercayaan terhadap hasil itu semakin tinggi kalau datanya semakin banyak. Belum tentu itu semakin akurat ya. Ya kayak tadi analogi tadi gitu kan ya. Kalau misalnya ada 1.000 orang yang review satu produk gitu kan ya, tentunya potensi untuk mendapatkan review yang lebih kecil dibanding kalau misalnya cuma ada 10 orang yang review produk, itu tentu lebih tinggi gitu kan ya. Artinya bisa jadi yang 1.000 orang itu hasil reviewnya katakanlah skala 0 sampai 10 dia dapat 9 misalnya ya, sementara yang cuma 10 orang dia dapatnya bisa 9,5 bisa jadi gitu ya. Tapi kita kan sama-sama tahu gitu ya, sama-sama sepakat ya. Dari 2 contoh tadi maka kita lebih percaya yang reviewnya 9 tadi ya dengan 1.000 orang tadi dibanding yang 9,5 yang cuma 10. Analoginya itu aja sih gitu ya. Jadi bukan belum tentu semakin akurat, tapi bisa jadi semakin akurat, bisa jadi. Ya, tapi belum tentu. Ya, gitu sih, Om. Itu kali ya, kenapa di dunia statistika suka dibilang sampling error begitu? Itu Ya, kali ya? iya betul sekali gitu kan. I see. Sampling error kalau di survei atau statistik atau mungkin quick count lah gitu kan ya. Quick count Ya, kayak gitu-gitu ya, bahwa ya ada data yang mungkin tidak terlalu akurat, apa ya, tidak, apa hmm, istilahnya? ya Tidak. kalau bicara sampling error itu sebenarnya gini Om, apa namanya? Justru ini yang menjadi kelebihan dari machine learning atau mungkin algoritma AI lah gitu ya secara umum. Dalam machine learning itu tidak ada proses sampling harusnya. Proses sampling dalam arti semua data itu, data yang valid itu dipakai semua. Beda dengan pada penelitian yang menggunakan sampel seperti survei atau quick count segala macam, itu kan dari populasi itu seluruh data katakanlah 1.000 diambil cuma 200. Nah, diambil 200 itu kenapa tentunya itu lebih sedikit lah gitu kan ya dibanding misalnya ngambil 600. Bedanya antara 200 sama 600, maka sampling error-nya yang 200 itu lebih besar dibanding yang 600. Gitu sih gitu ya. Sebenarnya ya sedikit berbeda lah gitu, tapi kurang lebih konsepnya sama gitu ya. Semakin banyak maka sampling error-nya akan semakin kecil lah gitu ya. Gitu kurang lebih. Keren. Oke, gak ada yang mau bertanya lagi nih. Waduh, penontonnya ada 42 nih, gak ada yang nanya lagi nih. Ayo. Wah, Ada memang mabok nih. menarik. Wah. Iya, saya memang curhat juga. Memang waktu saya pakai PHP-ML itu dengan konsep yang sama sekali masih buta sama sekali. Jadi begitu saya pakai, saya jadi bingung sendiri. Apa ini maksud fungsinya ini? Apa ini fungsinya? Apa ini gunanya? Karena saya ternyata tidak bekali dengan konsep-konsepnya dulu. Harusnya Iya, saya iya, belajar iya, iya. konsepnya. Kayaknya begitu tripnya ya, mesti begitu ya. Iya, ya nggak apa-apa juga sih Om gitu ya. Kadang juga saya juga nyemplungin dulu gitu ya, baru nanti belajar konsep gitu ya. Ya dari manapun kita belajarnya, karena kan otak kita kan random juga sih, jadi bebas aja gitu. Iya benar ya. Ini Oke. ada yang nanya lagi nih Om gitu ya, perbandingan dengan naive Bayes sama algoritma decision tree kayaknya nih ke. Oh iya betul itu belum dijawab.
Ya, akurasi lebih cepat ke mana ya gitu ya. Kalau akurasi itu bukan bicara lebih cepat ya, akurasinya sendiri, kecepatannya sendiri gitu kan ya. Nah, ya dua-duanya tentu punya kelebihan. Kalau setahu saya decision tree itu, dia memang datanya, kategorikal ya. Jadi, untuk data yang sifatnya numerik tadi misalnya umur, kemudian IPK gitu kan ya, itu, harus diubah dulu gitu kan ya ke bentuk data yang sifatnya kategorikal gitu kan ya. Itu decision tree gitu kan ya. Nah, sepengetahuan saya gitu kan ya, beberapa kali menggunakan 2 algoritma ini dan saya sering komparasi gitu kan ya, naive Bayes sama decision tree, itu punya skor yang kurang lebih sama lah gitu ya secara akurasi ya. Secara kecepatan, eee, itu 2 hal yang berbeda. Kalau tadi saya bilang, naive Bayes itu langsung, learning-nya itu dari data ya, kemudian kita kita olah, dengan perhitungan probabilistik tadi dan sebagainya ya, sedangkan decision tree itu membangun model dulu. Jadi dia bikin tree-nya dulu, bikin rules-nya. Ya dengan perhitungan tertentu dia bangun rules, nanti rules itu baru dipakai dalam proses testing. Sehingga penambahan data set itu harus di-generate rule baru lagi. Di-generate rule baru lagi. Kelebihannya pada saat testing pasti akan jauh lebih cepat karena, rules-nya itu sudah terbentuk, if then else-nya sudah terbentuk, ya. Tapi kekurangannya adalah pada saat, misalnya terjadi penambahan data harus di-generate lagi gitu kan, rules-nya tadi gitu kan ya. Dan tadi sifatnya kategorikal. Dan problemnya kalau decision tree salah satu problemnya adalah, kalau tree yang terbentuk itu, katakanlah variasi data tadi kan ada atribut ya Om, atribut misalnya IPK gitu kan ya, atribut IPK itu kan rentangnya dari 0 sampai 4 ya dengan variasinya 0,0,0, gitu ya. Kalau variasinya itu sangat banyak, maka tree yang terbentuk itu akan terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar itu membuat algoritmanya itu akan sulit menemukan, kesimpulan yang tepat. Ya, akurasinya biasanya sedikit. Maka di dalam decision tree ada konsep lagi yang namanya pruning ya, mencoba memangkas, cabang-cabang yang nggak kepake gitu kan ya. Panjang lah kalau kalau diceritain ke sana. Next next itu aja itu, next next next. Oke lah, siap. Oke lah. Yes. Jadi yang sudah mendahului ini nanti ya, nanti kita tunggu sesi Om Solihin di seri yang Iya iya berikut iya mungkin iya. akan ngomong metode yang lain. Ini pertanyaan sudah nggak ada ya? Kelihatannya sih Oke, sudah nggak ada. ini dari Mas Ferdi nih ada nih kayaknya. Ah, Bisa algo ML diterapkan untuk bidang kesehatan misalnya from screening C19 online dan rekomendasi algonya apa gitu kan ya. Oke, jadi bisa ya kalau bicara bisa ya pasti bisa gitu kan ya. Nah, sekarang tujuannya apa? Saya belum terus terang belum tahu yang form screening C19 online ini apa gitu kan ya. Tapi pada dasarnya kalau itu harus harus tahu dulu gitu kan tujuannya apa, mau mengklasifikasikan apa atau mengkategorisasikan apa, itu dulu gitu kan ya. Baru nanti bicara algoritma. Algoritma sekali lagi kalau kita dalam pemilihan algoritma juga caranya ada dua. Pertama bisa kita lihat literatur, yang kedua adalah lihat kita lakukan uji coba langsung. Teman-teman mungkin ini membantu ya, membantu kalau kita mau memilih secara mudah. Kebetulan di RapidMiner gitu kan ya. Sebentar saya akan share sedikit ya. Izin share sedikit. Sebentar. Ini ada situs yang kita bisa pakai ya kalau kita mau memilih algoritma. Tapi ini bukan acuan pasti, tapi saya kira bisa kita pakai sebagai dasar ya untuk menentukan algoritma yang tepat itu apa gitu ya. Langkah awal lah gitu ya. Pertama dari tipe kolomnya gitu ya. Apakah numerik atau kategorikal atau binari atau ada tiga-tiganya ya. Kalau kita bicara kategorikal gitu kan ya, misalnya kita kategorikal, pilih kategorikal. Nanti ini adalah metode atau algoritma yang bisa dipakai apa? Targetnya apakah binari, numerik atau tidak ada target. Kalau tidak ada target nanti bicaranya mengenai unsupervised. Nah, maka hilang semua tuh decision tree ya, semua. Maka yang muncul cuma ada unsupervised. Tapi kalau kategorikal ini bisa dipakai. Binari
semua bisa dipakai dan seterusnya. Berapa jumlah kolomnya? Kalau kolomnya banyak sekali, maka yang semakin banyak mungkin algoritmanya akan semakin sedikit yang bisa dipakai. Karena ada beberapa memang tidak terlalu baik untuk jumlah data yang banyak. Ya, jumlah kolom dan jumlah datanya termasuk gitu ya. Kalau kita bicara 1 juta, Mas Peter bisa lihat atau teman-teman bisa lihat gitu ya. 1 juta row decision tree itu sudah nggak mampu tadi. Di sini nggak ada. Ya, kalau 10.000 masih oke, 100.000 juga masih oke, tapi kalau sudah 1 juta, decision tree sudah nggak bisa. Naik bias masih oke, ya. KNN juga masih oke, walaupun dia ada catatan di sini secara memori mungkin jauh lebih lambat ya dibanding naik bias. Ya. Kurang lebih itu gitu kan ya. Ini bisa dilihat di mod.rapidminer.com ya, salah satu mungkin kita memilih algoritma yang tepat terkait dengan kasus yang kita miliki gitu ya. Oh, Gitu. bagus juga tuh Rapid Miner itu. Ya. Boleh tuh. Iyalah, biar Iya, biar kemarin biar, sebenarnya biar saya mau nyampaikan rapid miner tapi ya itu wah ini apa kaitannya sama PHP ya? nggak apa-apa. Di PHP Enggak, Indonesia enggak. kebetulan kan komunitinya bisa. Mereka sekarang udah nggak semua juga PHP sih. Ya, betul. Ada juga yang bahasa programming lain. Jadi makanya sekarang topik-topiknya sekarang lebih luas, Iya, tidak hanya iya, iya, PHP. iya, Jadi iya, iya, setuju. Om Solihin kalau mau bawa topik non PHP juga it's okay kok, nggak masalah. Oke, siap. Ya, jadi pertanyaan tadi udah jadi pertanyaan terakhir kan ya? Tahu Oh, nih, ada lagi nih. ada lagi. Si dari Mas Haryudi ya tadi ya. Ini Nah, Haryudi ini naik terakhir bias ya. cocoknya digabungin dengan metode apa saja jika digunakan dalam sistem pendukung keputusan ya. Eh, Ya mungkin agak sedikit berbeda ya kasusnya ya, SPK atau sistem pendukung keputusan dengan naik bias ya. Kalau naik bias tadi itu kita bicara mengenai klasifikasi yang kita lakukan malam ini, kita bicarakan topiknya adalah klasifikasi. Klasifikasi yaitu mencoba memasukkan satu data itu ke dalam kelas yang tepat. Itu singkatnya sebuah klasifikasi. Beda dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu biasanya ada suatu atribut atau satu ini kemudian dilakukan perhitungan tertentu nanti di ranking. Sistem pendukung keputusan nanti hasil outputnya adalah ranking. Ranking artinya data yang mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya, itu SPK atau sistem pendukung keputusan. Sehingga saya terus terang belum pernah membaca sih jurnal atau literatur yang SPK menggunakan naive bias ya. Belum pernah karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi nggak bisa digabungin kalau dalam kaitannya dengan sistem pendukung keputusan. Ya, gitu sih Mas Haryudi ya. Kalau satu lagi di sini ada algoritma ini bisa digunakan untuk tata letak barang nggak? Contoh barang apa saja yang dapat saya letakkan di samping telur? Oke, oh ini mungkin ini ya. Ini bicara mengenai association rules, Om. Ya, jadi seperti di mana di supermarket atau minimarket kita sering ada barang yang dibundling ya. Nah Ya, itu di bicara kantor mengenai saya lah, di betul toko saya. dibundling ya. Ini sama ini gitu kan ya. Tentunya Telur, telur sama telur tepung, kakak adik itu telur sudah. sampai tepung gitu kan ya. Ya itu bicara algoritma association rules ya. Jadi berbeda ya. Sekali lagi berbeda sama ini konsepnya. Association rules itu dia melihat transaksi, mana transaksi yang paling sering dilakukan secara bersamaan. Gampangnya begitu. Ya, dilakukan bersamaan. Telur sama tepung bersamaan, maka itu dideketin gitu kan ya. Maka orang yang niatnya awalnya beli telur aja, oh tepung kayaknya perlu juga nih, maka dia akan beli juga ya. Gampangnya begitu gitu kan ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa digunakan ya kalau dalam klasifikasi ini gitu kan ya. Metodenya lain. Ya, oke. Dari Oke. Nur Hidayah tuh. Ya, dan nanti nambah lagi jika ada data atribut dengan tipe data rasio atau interval yang jaraknya besar, apakah lebih baik menjadi kategori? Iya, saya kira betul ya, lebih baik di skala ya, di skalabilitas atau di kategorisasikan ya agar
Karena interval yang jaraknya banyak, misalnya katakanlah sebagian data itu 1 sampai 4 ya. Oh, tiba-tiba loncat dari 100 sampai 105 gitu kan ya. Itu kan tentunya ada dua sih kemungkinan. Bisa jadi itu adalah outlier, data yang mungkin memang seharus salah gitu kan ya. Umur dari 0 sampai 100 gitu kan ya, tapi ini ada umur yang 1000 misalnya, itu kan outlier ya. Maka itu harus dihapus gitu kan ya, harus dihilangkan. Ya, tapi saya kira harus lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang itu benar datanya ya mendingan dikategorisasikan aja, ya dikelompokkan. Ya. Oke, kemudian ada lagi. Kayaknya nggak ada lagi ya. Nggak lagi kayaknya ini. Itulah pilihannya. Kelihatan penonton kita hari ini sangat puas banget dengan presentasi hari ini dan iyalah topiknya mantap karena saya juga belajar. Ya. Jadi kita sudah di akhir sesi ini, Om Solihin, mungkin sudah boleh kasih semacam closing speech atau motivasi buat teman-teman yang mau lebih memperdalam mengenai topik ini. Oke, kalau closing speech nggak ada lah ya. Ya ini aja gitu. Yang penting intinya sih kalau bicara mengenai machine learning gitu kan ya, yang harus langkah pertama yang harus teman-teman lakukan gitu kan ya, itu adalah tadi ya pemahaman terhadap data yang mau masuk gitu kan ya. Pastikan memang data itu sudah baik gitu kan ya, karena kesimpulan akhirnya nanti itu akan bergantung pada data tadi gitu. Semakin baik datanya maka hasilnya akan semakin valid atau semakin akurat gitu kan ya. Itu gitu ya. Kemudian ya sisi lain tentunya kita harus terus belajar gitu kan ya. Saya gitu kan ya juga masih terus belajar sama Om Peter sama yang lain, sama teman-teman semua gitu kan ya. Teknologi itu kalau kita nggak berhenti belajar maka ya kita akan tergerus oleh teknologi itu sendiri gitu kan ya. Saya kira itu gitu kan ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu kan ya. Nanti materi sama source code akan di-share di situs ahmadtim.net. Video insya Allah akan bisa ada di grup PHP Indonesia ya Om gitu kan ya. Kemudian nanti biasanya saya repost di channel saya gitu kan ya. Oke, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua gitu kan ya. Kalau ada yang mau mungkin berdiskusi lebih lanjut, silahkan bisa kontak saya ya melalui berbagai cara atau media lah. Ya, terima kasih Om gitu kan ya. Oke, siap. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di background-nya Om Solihin tuh sosmednya, jadi bisa di kontaknya ke sana. Baik, kita sudah di akhir sesi pertemuan kita pada malam hari ini, dan sebagai pengumuman hari Senin kalau nggak salah kita Senin apa ya? Ya, pokoknya tanggal 5 kita akan ada topik baru gRPC dalam Go, Node.js, dan PHP. Ini adalah salah satu topik yang agak dekat-dekat dengan REST API kalau nggak salah. Tapi ini adalah teknologi yang baru. Jadi teman-teman yang mau belajar, kita belajar lagi di tanggal 5, masih di waktu yang di jam yang sama. Dan masih ada undangan buat teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan berkunjung ke sbyphp.id jadi pemateri, dan teman-teman bisa mengisi form di sana. Dan ucapan terima kasih juga buat Om Irfan dan Carik, buat Om Luri yang sudah ikut menyukseskan program PHP ID Online Learning. Jadi teman-teman yang mau mencari topik mengenai machine learning bisa ke Ajari Coding, Machine Learning. Nanti topik yang sudah kita bahas hari ini akan bisa ditemukan di sana. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk Om Solihin yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jaga terus kesehatan, dan terima kasih sudah berbagi di sini. Dan untuk semua sponsor dan seluruh pengurus, teman-teman dan penonton yang sudah hadir, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi di hari yang akan datang. Bye-bye.